Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafaelino dengan NIM 2216050198. Nah, di sini saya berasal dari prodi Perbankan Syariah, yaitu di kelas E tepatnya. Nah, di sini pada video kali ini saya punya tugas dari pengantar studi pemikiran Islam, yang dimana dosen pengampunya adalah Dr. Lukmanul Hakim MAG dan Rahmat Rihadi MAG. Nah, baik teman-teman, pada materi ini saya mendapatkan materi tentang pemahaman Islam secara tekstual dan kontekstual. Nah, baiklah teman-teman, pasti teman-teman ingin tahu apa itu artinya pengertian tekstual dan pengertian Islam secara kontekstual. Nah, pengertian Islam secara tekstual itu terdapat pada kata teks, dalam bahasa Arab disebut dengan nas, telah dipakai dalam wacana keilmuan Islam klasik, khususnya dalam bidang hukum Islam. Dalam Mujam Mukais Al-Lugha, nas diartikan dengan mengangkat atau batas suatu akidah, teman-teman. Nah, bagaimana dengan Islam kontekstual? Nah, pengertian Islam secara kontekstual itu singkatnya Islam secara konseptual dipahami sebagai ajaran agama yang partikular, di mana pemeluknya dapat melakukan koreksi adaptatif atau fenomena di mana pemeluknya itu hidup. Nah, kata kuncinya itu dengan fenomena di mana pemeluknya itu hidup. Sama seperti Nabi Muhammad yang sahabat-sahabatnya hidup pada masa Nabi Muhammad SAW. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, next selanjutnya itu bagaimana cara kita untuk memahami ajaran Islam secara tekstual dan kontekstual. Nah, di sini saya memiliki dua cara ya teman-teman, yang saya dapat dari jurnalis-jurnalis yang saya cari di Google atau di mana-mana ya teman-teman. Nah, tapi katanya untuk pemahamannya itu kadang berbenturan ya teman-teman. Yang pertama itu dengan cara pertama biasanya datang dari kalangan awam atau kadar intelektualnya rendah ya teman-teman. Mereka biasanya menuntut harus adanya dalil dulu ya teman-teman. Harus ada dalil. Nah, bagaimana dengan kedua? Yang keduanya bertolak belakang teman-teman. Di sini datang dari kalangan yang terdidik ya teman-teman, yang kadar intelektualnya tinggi. Biasanya mereka tidak terpaku pada teks, tetapi lebih kepada memahami maksud atau makna di balik teks tersebut. Nah, biasanya kalangan ini kalangan apa ya teman-teman, kayak kalangan ustadz gitu ya teman-teman. Nah, next selanjutnya. Nah, bagaimana dengan ciri-cirinya teman-teman? Nah, ciri-cirinya kayak gini teman-teman. Yang pertama, banyak melakukan pengkajian nahwa atau bacaan yang berbeda-beda atau struktalis. Nah, yang kedua, melakukan pengkajian asal-usul bahasa dengan melansir syair-syair Arab ya teman-teman, atau heuristik dan hermeneutik. Nah, bagaimana yang ketiga? Ciri-ciri yang ketiga itu dengan banyak mengandalkan cerita atau pendapat sahabat dalam menafsir makna lafal yang sedang dikaji atau riwayat. Sahabat di sini bukan sahabat teman-teman ya, tapi sahabat para nabi atau sahabat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Nabi Muhammad. Nah, kita next selanjutnya itu dengan kelebihan dan kekurangan pemahaman Islam secara tekstual dan kontekstual. Nah, di sini kelebihannya itu ada 3 teman-teman. Yang pertama itu menekankan pentingnya bahasa dalam memahami Al-Quran ya teman-teman. Nah, yang kedua memaparkan ketelitian redaksi ayat ketika menyampaikan pesan-pesannya. Nah, yang ketiga itu dengan mengikat mufasir dalam bingkai teks ayat-ayat sehingga membatasinya terjerumus dalam subjektivitas yang agak berlebihan ya teman-teman. Nah, bagaimana dengan kekurangannya? Di sini saya mendapatkan kekurangannya ada kedua ya teman-teman. Yang pertama, terjerumusnya sang mufasir dalam uraian kebahasaan dan kesusastraan yang bertele-tele sehingga pesan pokok Al-Quran menjadi kabur di celah uraian itu. Nah, yang kedua itu dengan seringkali konteks turunnya ayat atau dalam uraian ashab al-nuzul
atau sisi kronologis turunnya ayat-ayat hukum yang dipahami dari uraian nasib masuk. Karena hampir dapat dikatakan terabaikan sama sekali, sehingga ayat-ayat dalam Al-Quran tersebut bagaikan turun bukan dalam satu masa atau berada di tengah masyarakat tanpa budaya. Bisa dibilang teman-teman, turunnya itu kayak apa ya, terpatah-patah seperti itu teman-teman, seperti ada keraguan di dalamnya seperti itu teman-teman. Nah, itu materi yang saya sampaikan. Kalau ada salah dan jangkal saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.